Jamaah salat zuhur Masjid Raya Sektor 9 yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi di sini untuk bisa hadir menghadiri kajian majelis ilmu yang insya Allah dirahmati Allah, yang selalu rutin diadakan di Masjid Raya ini setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Sabtunya di setiap bulan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan selalu istiqomah dan Allah bukakan rahmat kepada kita semua untuk bisa hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat dan para umat yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, untuk bapak para ikhwan untuk bisa ke sebelah kiri saya, karena sebelah kanan insya Allah akan dipakai oleh Ahmad. Dan untuk kajian kali ini akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Muftaldin MA, dan untuk tema kali ini akan diisi oleh kajian hadis Sahih Muslim. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin dan hadirah ikhwatul iman fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga di hari Sabtu ini, di tengah kelapangan waktu kita beristirahat, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadir di tempat ini, tidak hanya untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, tapi juga dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah bisa memberi tambahan pengetahuan kepada kita semua. Kita bersyukur, mudah-mudahan syukur ini pula yang menjadi salah satu wasilah
Allah kukuhkan hidayah iman untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri teladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan siang hari ini, tema yang insya Allah akan saya sampaikan sebagaimana yang diinformasikan kepada pengurus adalah memahami disposisi diri dalam perspektif hadis yang menjadi dasar tinjauannya. Sempat menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan disposisi? Kalau Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Dignas, ada dua pengertian yang dimaksud di sana terkait dengan disposisi. Yang pertama adalah pendapat atasan yang dituangkan dalam bentuk catatan sehingga bisa disosialisasikan kepada bawahan atau kepada staf. Yang kedua bisa dimaknai penyimpangan. Nah, dalam konteks ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tema yang saya sampaikan, disposisi yang dimaksud adalah catatan diri. Maksudnya adalah, mohon maaf, bukan untuk menggurui, tetapi untuk membuka cakrawala, memotret diri berdasarkan hadis yang insya Allah saya sampaikan. Walaupun dari awal sebenarnya sudah disampaikan kepada pengurus, bisa kita siapkan in fokus, ya saya persilahkan supaya nanti mudah-mudahan jamaah bisa ikut mengikutinya dengan baik. Karena biasanya kalau jiping Pak ya, itu suka banyak yang ngantuk, apalagi jauh-jauh kan begitu. Karena di majelis-majelis yang terkadang hanya terbatas beberapa orang saja, kalau mustaminya tidak distimulasi dengan sesuatu yang mengikat, entah mengikat pandangan, mengikat bacaan, itu biasanya setan amat sangat mudah memalingkannya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, saya kutip dalam salah satu tafsir At-Tabari, qayyidul ulum bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi ilmu tidak akan menetap pada satu tempat, apakah tempat itu di hati maupun pikiran kita sesuai dengan persepsi tempat pemikiran. Itu kalau tidak ada sesuatu yang menarik sehingga ilmu itu mau tinggal. Dan ini berlaku secara umum, karena dalam konteks Quran pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu kitab Sahih Muslim pernah mendapat pengaduan dari seorang sahabat terkait mudahnya lupa atas ayat-ayat Allah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya suka lupa ayat Allah. Rasulullah kemudian mengatakan, jangan kau mengatakan engkau lupa ayat Allah, tapi katakanlah engkau dibikin lupa. Karena sesungguhnya ayat-ayat Allah itu lebih liar dari unta yang liar. Kalau unta yang liar mesti diikat, sementara Quran diikat pun bisa lepas. Itulah sebabnya saudara yang dirahmati Allah, biasanya
mengejar hafalan itu lebih mudah daripada mempertahankan hafalan. Terlebih lagi istilah yang digunakan di dalam istilah hafalan adalah al-hafiz, yang kalau kita merujuk surat Al-Hijr, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maka istilah hafiz sebenarnya lebih dipantaskan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan penjagaan dari manusia lebih tepat kalau kita merujuk pada surat Al-Jumu'ah itu dengan al-hamil, hamilul Quran, pembawa Quran. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ide awalnya. Kemudian kenapa saya membuat catatan ini? Ya, ini sebagai bentuk ta'aruf, ya, perkenalan keilmuan dari saya, ya. Mudah-mudahan ini berkenan untuk Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, lalu kenapa kemampuan memahami disposisi diri ini dibutuhkan? Terkait dengan catatan yang menjadi motivasi awalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 17 ayat 14 surat Bani Israel. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah olehmu kitabmu, maka dari hasil membaca itu cukup engkau bisa menjadi penghisab dirimu sendiri. Apakah kita bisa mematutkan diri dalam konteks kebaikan ataukah justru terbaliknya seperti apa? Itulah sebabnya saudara dan saudari, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini dimaksudkan sebagai sarana untuk melihat disposisi kita seperti apa. Apakah ada disposisi dalam pengertian posisi catatan-catatan kita, maupun adakah mungkin penyimpangan yang dimaksud. Nah, ini yang menjadi landasan awal kenapa kemudian lahir tema ini. Yang kedua, untuk menjelaskan tema ini saya ingin mengawali dengan sebuah keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jam'ul Jawami atau Jam'ul Kabir disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi keberadaan orang-orang yang beriman dengan kalimat ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair, inna amrahu kulluhu lahu khair. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini mengatakan sungguh mengagumkan bagi orang-orang, bagi urusan-urusannya orang-orang beriman, karena sesungguhnya urusan apapun yang menimpa orang beriman itu mengandung kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakar, jika dia mendapatkan sesuatu yang menurutnya melapangkan hati, yang menurutnya sarra, menyenangkan diri, syakara, dia bersyukur, maka fakana khairan lahu, bersyukur atas kelapangan atau atas kesenangan merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia mendapatkan sesuatu yang menyempitkan hati, yang menyusahkan diri, sabar, kemudian dia bersabar, fakana, maka kesabaran itu adalah khairan lahu baginya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa setiap muslim sebenarnya memiliki potensi kebaikan. Setiap orang-orang beriman memiliki potensi kebaikan. Namun potensi kebaikan yang ada pada diri orang beriman bukan diukur dari apa yang didapatnya, bukan diukur dari apa yang dihasilkan oleh dirinya di dunia, tapi pengukuran apakah dia memiliki kebaikan atas sebuah masalah, pengukurannya adalah bagaimana dia mensikapi masalah itu sendiri.
Kenapa diukurnya pada sikap, bukan dari hasil? Karena kalau kita melihat konsep rezeki di dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rezeki di dunia itu tidak hanya untuk orang beriman saja. Orang kafir pun dikasih rezeki, Pak. Orang yang tidak salat pun dikasih rezeki. Bahkan na'udzubillah min dzalik, orang yang bermaksiat, merencanakan kemaksiatan, entah dalam bentuk korupsi, kolusi, maupun dalam bentuk pembegalan yang sekarang tren misalkan, itu juga dikasih rezeki, Pak. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kalau kita bicara konteks rezeki dunia, kita tidak bisa menjadikan kebaikan ibadah kita ini sebagai bargaining menuntut Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, kenapa rezeki saya susah misalkan? Ya Allah, saya sudah rajin puasa, kenapa jodoh saya masih gak jelas? Ada yang begitu. Nah, saudara dan saudari yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara rezeki dunia, bukan ibadah yang diukur. Karena orang kufur pun rezekinya banyak. Bahkan bisa jadi Bapak dan Ibu, tetangga kita yang beda agama dengan kita, mobilnya lebih banyak daripada mobil kita. Kita satu masih kredit, dia bisa 3 dan 4. Kita masih tinggal di rumah yang terbatas, rumah dia sudah mewah. Ditanya, salat enggak? Enggak, boro-boro sholat. Orang agamanya juga beda, bukan orang Islam. Kan begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep rezeki dunia tidak bisa diukur atau dijadikan ibadah kita sebagai bargaining untuk meminta lebih kepada Allah atas rezeki duniawi. Tidak bisa. Itulah sebabnya dalam surat Al-Jumu'ah Allah katakan, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau rezeki mah habis salat itu harus jadi rezeki. Gak bisa. Anda berharap rezeki di masjid terus menerus juga gak bisa. Terkecuali memang orang-orang yang diamanahi urusan-urusan, baik itu fisabilillah, yang memang mau gak mau harus tinggal di masjid. Idealnya yang namanya merebot itu di masjid, Pak. Kalau merebotnya tinggalnya di tempat jauh, nih siapa yang mengurus masjid, kan begitu, Pak. Idealnya imam masjid itu standby pada waktu-waktu ketika waktu salat tiba, dan dia harus standby sebelum, setidak-tidaknya setengah jam sebelum salat tiba sudah ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun rezekinya bukan karena salatnya dia nggak bisa menjadikan salat saya, bacaan saya sudah bagus, tapi rezeki saya tetap segini aja. Kalau kita mau minta rezeki yang lebih, ya harus ada sesuatu yang dianggap lebih dari, bukan sekedar dari bacaan salat kita atau status kita sebagai imam masjid. Tidak bisa. Harus ada hal yang lain, dan itu harus dikonsultasikan, didiskusikan dengan pengurus masjid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa begitu? Karena kalau bicara konteks dunia, i'malu dalam surat Al-An'am, bekerjalah engkau ala makanatikum, sesuai dengan kapasitas Anda, maka Anda baru bicara rezeki. Itulah sebabnya kalau kita bicara kebaikan hidup di dunia, bukan diukur ke dalam konteks rezeki, bukan diukur dari berapa yang kita dapat, berapa yang dihasilkan oleh kita, berapa yang dimiliki oleh kita, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dilihat dari bagaimana dia mensikapi setiap masalah. Apakah masalah yang kecil tetap menjadikannya tidak merasa dikecilkan? Apakah masalah yang besar tidak menjadikan dirinya merasa besar? Apakah masalah-masalah yang menyempitkan dirinya tidak menjadikan dia semakin terkucil? Atau masalah-masalah yang melapangkan dirinya tidak semakin dia jumawa? Di situ akan dilihat apakah dia memiliki kebaikan atau tidak. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita memiliki potensi itu, memiliki kemampuan untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan lewat sesuatu apapun yang terkait dengan kehidupan hidup dan kehidupan kita semua.
Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasaan lapang dalam segala situasi terhadap kondisi yang Allah hadirkan itulah menjadi satu tanda bahwa orang itu memiliki kebaikan. Kebaikan sebagaimana yang Rasulullah katakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra'u syakar wa in asabathu dharra'u sabar. Di situ akan terlihat apakah orang itu memiliki kebaikan dan tidak. Dan tentunya orang-orang yang memiliki kelapangan seperti ini jelas orang-orang yang memiliki keyakinan utuh bahwa segala yang Allah hadirkan kepada dirinya pasti adalah ketetapan yang terbaiknya. Dan kedua, segala penderitaan yang Allah hadirkan kepadanya itu pasti ada ujungnya. Permasalahan atau kegelisahan diri kapan berakhir, kapan ending, kapan ujung atas masalah-masalah yang diderita inilah yang seringkali membuat orang tidak merasa lapang atas masalahnya. Kenapa? Karena kalau dia sudah tidak yakin pada ujungnya seperti apa, dia akan mudah gelisah dan mudah menyalahkan yang lain-lainnya. Nah, ini gambaran refleksi. Itulah sebabnya terkait dengan kebaikan-kebaikan ini, ya, tentu kita menyadari, ya, kita lihat kebaikan-kebaikan apa sebenarnya yang Allah hadirkan. Nah, untuk menjelaskan ini saya akan membacakan satu hadis, dan hadis inilah yang sebenarnya menjadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu hadis yang datang dari sahabat Nabi Malik al-Haris bin Asim al-As'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Hadis ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 328, ada di juz kedua halaman ketiga. Dan di dalam literatur hadis, hadis ini tidak hanya ditahrij oleh Imam Muslim saja, karena Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Al-Musnad atau Musnad Ahmad bin Hambali juga menulis hadis ini di nomor 21.828, juz ke-46 halaman 378. Hanya saja di dalam matan yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal atau dalam kitabnya Al-Musnad, di sana ada tambahan kalimat, tidak hanya kalimat subhanallah saja, ya, tetapi kalimatnya adalah subhanallah wallahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ada tambahan kalimat, dan ini kalimat ini tidak ada di dalam kitab Sahih Muslim, tapi adanya di dalam kitab Musnad Ahmad. Sementara lain Imam Al-Baihaqi misalkan di dalam kitabnya As-Sunan atau Sunanul Kubra juga menambahkan kalimat lain yang menggambarkan tentang hadis ini, yaitu was-saumu junnatun was-sabru dhiya'un. Beliau menambahkan kata puasa adalah perisai, dan ini tidak ada di dalam riwayat Imam Muslim. Nah, terkait dengan penjelasan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang menjadi pokok masalah dari hadis ini adalah kalimat penutupnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullun nasi bayi'un nafsahu, setiap manusia pada setiap harinya, ya, itu bayi'un nafsahu. Bayi'un nafsahu itu dalam pengertian bahasa kita adalah menjual dirinya atau melakukan transaksi yang terkait dengan keberadaan dirinya. Apakah transaksi itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
berakibat mu'atikun, membebaskan dia dari api neraka, atau justru mubikun, sesuatu yang bisa menghancurkan. Jadi setiap perilaku manusia, Bapak dan Ibu, kalau merujuk hadis ini, memiliki dua potensi. Potensi yang pertama itu bisa membaikkan, potensi yang kedua adalah memburukan. Dan baik buruk ini selalu datang dalam segala situasi dan keadaan. Sebagai sebuah contoh, sholat adalah kebaikan, tapi tidak semua orang bisa membaikkan dirinya dengan sholat. Dari mana kita tahu bahwa tidak semua orang bisa membaikkan dirinya dengan sholat? Allah yang mengatakan ketika Allah berfirman, wailul lil musalli, celaka bagi orang yang salat. Satu amalan yang baik, satu amalan yang bernilai ibadah pun, jika tidak dipahami dengan proporsional oleh pelakunya, bukan menyelamatkan, bukan mu'atikun, tetapi mubikun. Nah, karena setiap masalah memiliki dua hal itu, Bapak dan Ibu, itulah sebabnya setiap kita ini tidak bisa mengandalkan satu amalan yang menurut kita baik untuk menjadi alat pengukur apakah di akhirat kita akan selamat. Suatu hari dalam kitab riwayat Tirmidzi, Rasulullah pernah ditanya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahu la yanjua ahadun bi'amalihi qattun, sesungguhnya tidak ada satupun orang yang akan selamat di akhirat nanti kalau cuman dia mengandalkan apa yang telah dilakukannya saja. Karena Rasulullah mengatakan la yanjua ahadun, tidak ada satupun yang selamat. Sahabat bertanya, wala anda ya Rasul, bagaimana dengan engkau? Iya, pada dasarnya saya pun, kata Rasulullah, termasuk bagian dari itu. Hanya saja perbedaannya, ya, yang akan diselamatkan itu adalah amalannya itu menjadi pembuka rahmatnya Allah. Apakah amalan itu betul-betul menjadikan Allah sayang sama kita? Ini yang tidak pernah kita tahu, Pak Bu. Dari rangkaian ibadah kita nih, dari mungkin di antara ibu, bapak, saudara ada yang mulai sholat dari umur balik, ya, dari balik sampai sekarang, umur sudah kepala 5 misalkan, itu nggak pernah berhenti sholatnya. Yang laki-laki nggak pernah bolong-bolong. Kalau wanita, insya Allah banyak bolongnya, Bu, ya. Sudah pasti, karena setiap bulan sekali Allah tak tentukan ada masa rehatnya. Pertanyaannya, apakah sholat yang tidak pernah kita henti dari hitungan 24 jam inilah yang menjadikan Allah sayang sama kita, ataukah amal yang lain? Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah diizinkan oleh Rasulullah untuk merasa bangga, oh saya sudah banyak sholat. Nggak boleh. Justru ketika Anda sudah merasa banyak amal kebaikan, disitulah Anda sudah mulai menepuk diri. Bisa jadi sayangnya Allah itu yang kemudian menjadi hilang. Walaupun terkadang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai manusia, manusia itu memiliki karakter dasar sense to be existent, merasa ingin diakui keberadaannya. Bahasa psikologisnya itu suka narsis, Pak. Lagi ngaji nih Pak Bu, ya, dengerinnya sebentar. Ada yang suka kadang iseng awalnya, ngaji dulu ya, upload. Lagi ngaji sempat-sempatnya ngupload, Pak. Entah itu di Facebooknya, entah itu di apanya. Akhirnya ditanya, ngaji apaan lo? Di mana lo? Akhirnya dia konsen jawabin, itu tuh ustadznya bla bla bla. Nah, ustadznya nerangin sudah didupakan, orangnya lagi sibuk. Secara tidak sadar, Pak Bu, kecenderungan kita untuk mengaku, untuk diakui
keberadaan kita ini justru menjadikan kita terpalingkan dari kebaikan yang sedang kita lakukan. Ini bisa terjadi. Nah, itu sebabnya Bapak dan Ibu dirahmati Allah, ketika Rasul tanya, apakah engkau juga? Ya, pada dasarnya saya juga diposisikan seperti itu, tapi karena aku sebagai Rasul, jelas Rasulullah sudah dijamin Pak Bu ya, dengan sebutan ma'asum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan kesalahan, tapi kesalahan Rasulullah tidak membuahkan dosa. Karena begitu Rasulullah SAW langsung ditegur. Silakan baca surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Hanya karena kamu ingin mencari perhatian pasanganmu. Tuh, Nabi aja ditegur. Tetapi kesalahan Rasulullah tidak menjadikan dia dosa. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian dari proses pengajaran, bagian dari cermin penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu punya salah. Berarti termasuk Rasulullah punya salah. Tapi wa khairul khata'in tawwabun, sebaik-baik orang yang salah langsung taubat. Itulah sebabnya Rasulullah nggak pernah dikatakan berdosa karena kesalahannya, karena setiap kesalahan langsung ditegur oleh Allah, langsung kembali kepada jalan awal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok masalah hadis yang kita bahas. Rasulullah mengatakan kullu nasi bayi'un nafsahu. Setiap hari orang-orang itu menjual dirinya. Setiap hari orang melakukan amalan-amalan yang pada dasarnya dia sedang menggadaikan dirinya. Istilah menjual diri ini sebenarnya di dalam surat As-Saff juga diajarkan oleh Allah Pak Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya Allah tuh paham kalau manusia itu pengennya kalau melakukan apapun itu harus bersifat transaksional, ada untung ruginya. Maka Allah katakan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata Allah, orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan satu bisnis perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih? Transaksi. Ya. Itu sebabnya di hadis ini pun Rasul mengatakan bai'un atau bai'un nafsahu. Apakah hasilnya kemudian menjadikan dia selamat atau tidak? Ini masalah yang kedua. Tapi yang jelas pada dasarnya setiap manusia melakukan aktivitas dan pada aktivitas itu bernilai transaksi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadis ini. Hadis ini mengatakan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apakah aktivitas itu dikategorikan menguntungkan dalam tanda kutip menyelamatkan dirinya atau merugikan dirinya? Dalam bahasa hadis mu'tik atau mubik, Rasulullah di hadis ini mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu nanti menjadi pembelamu ataukah menjadi penuntutmu. Jadi apakah amalan itu kemudian bisa menyelamatkan diri kita dari hal yang merusakkan diri kita di akhirat nanti atau tidak? Atau bahkan di dunia sudah bisa kita lihat bisa merugikan atau tidak? Rasul katakan buat batasan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Permasalahannya adalah hujjah Qur'annya bagaimana? Karena Qur'an itu
bisa menjadi pembela, bisa menjadi penuntut. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca kalimat ini di dalam kitab Sahih Muslim maupun Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Quran bisa menuntut, Quran bisa menjadi pembela, itu diterangkan oleh Rasulullah dalam banyak keterangan. Ada satu riwayat yang ada memperselisihkan kedudukannya, yaitu bahwa surat Al-Mulk itu nanti di alam kubur menjadi teman. Makanya bagus sebenarnya orang-orang tua kita tuh rajin ngapalin surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Surat Al-Mulk nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Itu berarti hadis itu kalau dihubungkan dengan hadis Muslim yang tadi disebutkan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika, maka termasuk yang kategori Qur'anun hujjatun laka, pembela. Tapi di hadis lain pernah juga diceritakan ketika suatu hari Rasulullah melihat ke langit, yang mengatakan al-ilm yurfa, hari ini Allah perlihatkan saya ilmu dicabut. Ditanya, ya Rasulullah, ilmu yang pertama yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu dicabut apa? Rasul mengatakan awwalu ma yurfa'u minal ilm al-khusyu'. Ilmu yang pertama akan dicabut oleh Allah dari jiwa orang-orang beriman adalah khusyuk. Ada sahabat yang protes, bagaimana mungkin ya Rasulullah ilmu itu dicabut, padahal kami membaca Quran. Rasulullah balik bertanya, bagaimana pendapatmu dengan orang-orang ahlul kitab sebelummu? Bukankah mereka masih memiliki kitab? Ketika engkau memperlakukan kitabmu seperti Bani Israel, seperti ahlul kitab, cuman buat senandung di lidah, tidak sampai ke hati, maka saat itulah keilmuan yang bernama khusyuk tercabut dari hati-hati kalian. Itulah sebabnya kemudian ada seorang sahabat yang mengomentari, jika betul itu disampaikan, maka suatu hari nanti kita akan temukan masjid-masjidnya orang beriman, jamaahnya banyak, tetapi yang khusus sedikit. Saudara yang dirahmati Allah, kekhusyuan makin sedikit, kemudian dikuatkan oleh adanya fakta, keterangan hadis yang lain. Suatu saat kalian akan lihat ketika azan setan kabur. Begitu azan selesai setan datang. Begitu qomat setan kabur. Begitu selesai qomat setan datang lagi. Itulah sebabnya kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, istawu wa'tadilu, sawu sufufakum, dapatkan barisan-barisanmu. Pak yang dirahmati Allah, ibu yang dirahmati Allah, mendapatkan masjid yang rapat safnya itu, kalau Anda mau berani membuka diri, dari 100 masjid di Jakarta, bisa jadi tidak sampai 10% jamaah yang tahu rapat berjamaah. Yang rapat mungkin saf kedua, ketiga, keempat, limanya sudah kagak rapat kadang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keterangan-keterangan. Kenapa? Karena pada saat salat pun Allah hadir, Allah izinkan setan masuk. Allah izinkan jin-jin itu yuwaswis fi sudur. Allah beri mereka kuasa. Itulah sebabnya apalagi kalau kita salat tidak terikat dengan jamaah,
Walaupun kita dalam satu tempat yang sama, nilainya sudah rusak. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada gerakan yang membuahkan pahala besar dalam sholat kecuali gerakan-gerakan yang berupaya mengisi saf-saf yang kosong. Tiba-tiba saudara kita sholatnya menjauh, biasa rakaat pertama masih rapat, rakaat kedua sudah mulai kita merapat. Tiba-tiba samping kita, karena kita merapat, karena posisi kita di kanan, kita ke kiri, yang kiri ke kanan, maka sebelahnya kosong, sebelahnya merapat. Itu gerakan itu tidak merusak sholat, justru nambahin pahala sholat. Ada juga orang yang boro-boro mau merapat, Pak, dideketin kakinya aja dia langsung kaget. Ini terjadi, Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusyuk awalul ilm yurfa'u. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pokok masalahnya Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Apakah Quran yang kita baca ini menjadi pembela muka atau yang akan menuntut muka? Jawabannya bukan pada orang lain, Pak. Jawabannya ada pada dalam kita masing-masing kok. Kita nggak bisa nuntut orang lain untuk menjelaskan jawaban itu. Anda yang harus menjawabnya. Artinya apa? Artinya ketika Anda sudah mulai belajar untuk menjawab, Anda harus sudah mulai memahami kenapa Allah katakan begini, lalu amal kita begini, kan begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Quran tidak bisa menjadi landasan hujah kita atas amalan kita, maka berarti Quran tidak bisa membela kita. Itulah sebabnya di lanjutan hadis ini, kalau dimulai dari awal dikatakan Rasulullah menyebutkan amalan-amalan. Yang pertama ada at-tahur, bersuci. Ada bacaan alhamdulillah, ada subhanallah, ada as-salat, ada as-sadaqah, ada as-sabr. Ada 6 yang disebut oleh Rasulullah di hadis ini, Bapak dan Ibu. Apa maksudnya? Maksud awalnya adalah amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah ini awalnya adalah amalan-amalan yang berpotensi menjadi sarana pembebas kita dari kesalahan. Tapi karena Rasulullah menyebutkannya mu'tikun wa mubikun, ada di antara kalian yang terbebaskan, ada di antara kalian yang justru menjerumuskan, maka amalan ini kalau tidak dipahami dengan baik dan benar bisa menjerumuskan. Yang pertama, bersuci. Ada hadis riwayat Tirmidzi, hanya saja di dalam beberapa keterangan Syekh Nasiruddin Albani mengatakan lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil wudu'i syaitanun yuqalu lahu walhan. Ketika berwudu itu ada setan yang dinamakan walhan. Walhan ini kerjaannya adalah membuat keraguan-raguan atas jumlah air yang kita pakai. Hadis ini dalam tinjauan ahli muhaddisin seperti Al-Albani mengatakan lemah. Tetapi kalau ditinjau, kenapa kemudian ahli fikih masih memasukkan penjelasan hadis ini sebagai referensi? Karena ada fakta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu itu sangat irit menggunakan air. Air yang digunakan oleh Rasulullah hampir sekitar 800 ml. Tidak sampai 1 liter, Pak. Dalam hitungan bahasa Arab disebut mud. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Itulah sebabnya ahli fikih mengatakan walaupun hadis ini dianggap lemah, tapi ini menjadi muqayyad, menjadi pembatas bahwa ada orang yang berwudunya itu bermasalah. Wudu mestinya mensucikan dirinya, justru wudu menjadi sebab pemborosan bagi dirinya. Ada perilaku yang tidak terdidik, ada perilaku yang tidak menjadikan dia memahaminya. Itulah sebabnya Imam Ghazali misalkan dalam bukunya Al-Bidayah, mohon maaf bukan Al-Bidayah, tapi saya baca Awalul Hidayah, hidayah yang pertama. Beliau menerangkan bahwasanya dalam tingkatan-tingkatan tertentu orang berwudu itu sampai dalam pemahaman, ya Allah bersihkan tangan saya dan seterusnya. Itulah sebabnya ada hadis yang sahih ketika orang berwudu, Allah bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dari tangan-tangannya. Bahkan tidak hanya wudu, di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan hadis ini dianggap kuat, yaitu ketika orang sedang sholat saja Allah letakkan dosa dan kesalahannya di pundak-pundaknya. Ketika dia ruku maka dosanya berjatuhan, semakin lama rukunya semakin banyak yang jatuh. Ketika sujud maka dosa itu semakin berjatuhan, semakin lama sujudnya semakin banyak dosa yang jatuh. Sampai begitu sayangnya Allah kepada kita, memediasi kita agar menjadi orang-orang yang bersih. Tetapi faktanya lagi kembali ke awal, tidak hanya sholatnya yang bermasalah, tetapi dari wudunya pun terkadang kita bermasalah. Dalam tinjauan fikih mungkin ada perbedaan. Imam yang mengatakan Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh mengusap bagian depan. Itu pun sebenarnya kalau dalam tinjauan hadis Rasulullah melakukan itu pada saat kedinginan, jadi itu sebagai isyarat bagian depannya, tapi bukan berarti dia tidak diusap yang lainnya. Sementara hadis yang lain ketika Rasulullah tidak dalam keadaan kedinginan, itu diusap dari depan sampai belakang. Tetapi walaupun sama, ada perbedaan tentang masalah itu, tetapi semuanya sama. Tidak ada yang namanya wudu itu sampai kepalanya, rambutnya basah. Karena ketika rambutnya sampai basah, netes dari rambutnya air wudu, itu berarti sudah dikategorikan berlebihan. Ada lagi yang wudunya unik Pak Bu, cuman plok 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 begitu. Kalau kaki kayak nendang bola, nendang bola dia main bola. Padahal amalan wudu itu ada dua, kalau tidak digosok, diusap. Itu sebabnya Rasul mengatakan at-tuhuru satrul iman, bersuci itu setengah keimanan. Artinya orang beriman itu bisa dilihat dari cara berwudunya. Mestinya begitu Pak. Kalau berwudunya bermasalah, berarti dia ada masalah keimanan, bukan masalah yang lain, masalah iman. Itulah sebabnya wudu yang disandarkan keimanan mu'tik akan melepaskan dia dari dosa. Tapi wudu yang dilandasi dengan kebodohan tidak lagi mu'tik, tapi mubiqah. Pilihannya begitu. Nah, dengan demikian sebenarnya cara kita mensikap wudu bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Itulah sebabnya bagaimanapun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di majlis-majlis apapun, kalau majlis ilmu, kalau bicaranya fikih sholat, pasti bab pertamanya babul miyah, bab air. Kitabnya kitab tauhid, kitab tentang bersuci. Pasti. Kenapa? Karena sholat-sholat yang bermasalah itu berawal dari wudu yang bermasalah. Bahkan Rasulullah mengatakan tidaklah orang berwudu dengan baik, membaikkan wudunya, kemudian dia melangkah menuju masjid, maka setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa. Subhanallah, sayangnya Allah sama kita. Tetapi ketika wudunya bermasalah,
maka ini akan membekas pada sholat-sholatnya. Pertanyaannya adalah, sepaham apa kita tentang wudu yang kita lakukan selama ini? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada caranya untuk mengetahui kecuali kita harus ngaji, berilmu, bertalabul ilm. Kegagalan metode pendidikan agama kita menjadikan pengetahuan agama kita tidak sejalan dengan pengetahuan umum kita. Dulu zaman-zaman tahun 70-80 di masjid kita, di rumah-rumah kita itu kalau ada masjid biasanya ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah diniyah. Sekarang masjid-masjid kita paling tingginya TP apa? Yang dibaca Iqra, mau pakai metode qiraati, al-barqi dan macam-macam. Selesai, sudah baca selesai, maka orang tua sudah mengatakan, nak sudah lulus. Maka itulah sebabnya masjid-masjid sudah mulai kosong kalau sudah pada bisa baca Quran. Itu terjadi Pak Bu di mana-mana. Akibatnya apa? Tidak sejalan antara pengetahuan keagamaan kita masih kayak dulu zaman TK, masih kayak dulu zaman SD, tapi cara berpikir materi kitanya sudah S1, S2, S3. Itulah sebabnya terkadang orang yang pendidikannya S3 pun terkadang kalau dikasih tahu tentang kebenaran masalah agama, lo tahu apa? Karena dia mengukurnya adalah pendidikan TK dan SD-nya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kata Rasulullah, at-tahuru syatrul iman, kullu nafsin ba'i'u nafsa. Setiap orang beriman itu menjual dirinya. Jadi apakah wudhu ini akan membebaskan atau justru mencelakakan? Jawabannya ada dalam diri masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarin banyak hal. Kenapa kalau wudhu itu yang bagus itu adalah istinsyaq, airnya dihirup, bukan ditoelkan ke ini. Karena istinsyaq, menghirup air, itu mengusir yang juga setan suka tinggal di dalam hidung kita. Jadi kalau tidur Pak, apalagi yang lupa baca doa, itu setan itu tidur di hidung kita, nginep di sini. Ini menjadi hotel mewahnya para jin. Kenapa? Karena di sini ada kehangatan, ada AC Pak Bu. Pernapasan kita mengeluarkan, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 itu bikin pembakaran panas. Jadi hangat setan di situ. Itu sebabnya bangun tidur Rasulullah mengajukan berwudu, salah satu yang diajarkan adalah menghirup dengan cara istinsyaq supaya setannya ikut keluar. Sampai begitu Rasulullah ngajarinnya Pak Bu. Segitu detailnya Rasulullah ngajarin. Gak ada Pak Bu ajaran di agama manapun yang ngajarin begitu bebersih sedetail itu. Harus pakai air apa, harus caranya apa, berapa, wudhu aja, subhanallah. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan alhamdulillah wa subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah dan alhamdulillah. Kalau di dalam riwayat Imam Ahmad ditambah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat itu pada dasarnya Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kita. Tetapi jangan terbalik Pak Bu. Kita bicara alhamdulillah, serahkannya kepada Allah, tapi ujungnya gimana? Anakku lulus gak? Alhamdulillah lulus. Maklum lah anak gue pinter bapaknya. Alhamdulillahnya bener Pak di pembukaan, tapi ujungnya alhamdulillah lulus. Maklum pinter anak saya, bapaknya juga dong. Wah, alhamdulillah dah pokoknya. Alhamdulillahnya benar, tapi yang besar ini bukan itu.
Bicara subhanallah, maha suci Allah, berarti Allah harus dibersihkan dari unsur riya, dari unsur kemusyrikan. Subhanallah, maha suci Allah, hanya Allah yang Tuhan. Kita bicara subhanallah, tetapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita masih harus ada orang yang diturutin segala keinginannya, walaupun terkadang melanggar ketentuan Allah, kan begitu. Masih ada yang begitu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah kalimat-kalimat yang oleh Allah disiapkan sebagai pemenuh timbangan kita, tamlaul mizan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dirusak maknanya dengan perilaku-perilaku yang menjadikan makna dari kata-kata itu hilang. Contoh kasus, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun surat An-Nas, Pak Ibu, sebelum turun surat Al-Falaq, Rasulullah pernah diuji oleh Allah dengan, dalam tanda kutip, kena guna-guna. Dengan adanya surat An-Nas, Al-Falaq disebut muawwidzatain, maka tidak ada lagi itu istilah kena guna-guna. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sudah baca surat An-Nas 1000 kali? Nggak mempan-mempan tuh. Karena surat An-Nas itu mengajarkan bahwa ada tipologi manusia yang suka menjadikan dirinya seperti Tuhan, yang harus dilindungkan dirinya darinya, tapi justru membaca tapi berperilaku seperti Tuhan. Apa? Satu, Allah membahasakan dirinya birabbin nas, pengurus manusia. Kita ini kadang karena merasa paling besar jasanya kepada orang, tanpa disadari mengatakan, kalau dia nggak dibantu aneh, nggak sukses tuh. Dia sedang belajar menyebut dirinya sebagai sumber keselamatan, sumber kesuksesan, lupa. Padahal ngomong pertama alhamdulillah, alhamdulillah dia sukses. Tapi kalau nggak dibantu sama aneh, kayaknya susah juga tuh orang. Alhamdulillahnya sudah benar, endingnya. Jadi ada di antara kita penyakit-penyakit yang menjadi potensi menjatuhkan kita kepada penuhanan diri, yaitu rububiyah. Rububiyah itu terkait dengan pemeliharaan, pengelolaan, ya. Dan penyakit ini biasanya paling rentan kepada para orang-orang tua dan para guru-guru. Ketika orang tua memaksakan keinginan dan kehendak yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah, anaknya ingin menjalankan ketentuan ayat Allah, maka orang tua sedang mengambil rububiyatullah, sifat Rabbnya Allah. Itulah sebabnya dalam surat Bani Israil Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksakan sesuatu yang menjadikan engkau menduakan Tuhan, tidak boleh diikuti, tetapi tetap pergaulilah mereka dengan sebaik-baik pergaulan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyah. Yang kedua apa? Malikin nas. Malikin nas ini adalah penyakit orang-orang yang memiliki otoritas, kewenangan penuh, al-mulk. Orang-orang merasa berkuasa dalam kapasitas masing-masing, karena kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyah. Kita memiliki kapasitas mas'uliyah dalam ruangan yang beda-beda. Begitu Pak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini hingga pada orang-orang yang kadang menjadi atasan. Penyakit ini hingga pada orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan, yang punya bawahan. Lo bawahan gua, nurut ya. Banyak. Dalam pergaulan sosial di luar tuh banyak sekali Pak Bu yang dirahmati Allah. Bagaimana orang-orang
terhingga penyakit mulkiahnya Allah yang hanya untuk Allah tapi dicoba diambil oleh dirinya. Terakhir, ilahin nas, sesembahan, menjadi orientasi, publisitas, menjadi orang-orang yang jadi figurkan. Oh iya, contoh, seringkali kita menafikan kebaikan dengan mengatakan ente siapa tuh orang yang ilmunya lebih dari ente aja, perilakunya kayak gitu, kok ente mau begitu. Itu sedang mengambil ilahin nas. Itu terjadi Pak dan Ibu. Kalau orang baca begitu, berperilaku seperti itu, baca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali, setan tetap ada. Orang dirinya sudah jadi setan, dia bisa mengusir. Berarti dia kesurupan. Ya, kesurupan. Karena kesurupan itu bukan datang dari luar, tapi dari diri. Karena tanpa harus hadir dari luar pun setan mah sudah ada. Itu sebabnya Allah katakan yuwaswisu fi sudurin nas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, subhanallah, ini adalah kalimat-kalimat pembersih awalnya. Itu sebabnya resapi makna kata-kata ini supaya mu'tik, membebaskan kita dari hal-hal yang justru menjerumuskan diri kita. Kemudian as-salat sudah dibahas tadi bahwa di awal salat awalnya adalah untuk menyelamatkan, tetapi banyak orang celaka gara-gara salat. Wailul lil musalli. Kalau salatnya saja sudah mencelakakan, lalu amalan yang lainnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama akan dihitung adalah salatnya. Kalau salat wajibnya bermasalah, dilihat dari salat sunnah rawatibnya. Kalau salat sunnah rawatibnya bermasalah, baru dilihat salat yang lainnya. Kebalikan kita terkadang, salat yang lainnya lebih lama daripada salat yang fardunya. Salat yang lainnya kita bisa merenungi, tapi salat yang fardunya kita tidak bisa mengkhusukannya. Padahal bernilainya salat-salat lain karena salat fardunya. Seringkali kita terobsesi dengan melakukan banyak-banyak salat tambahan, tapi salat yang pokok dan semi pokok yaitu fardu dan rawatibnya justru sering ketinggalan. Ini masalah juga. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, tentang as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, pembuktian kebenaran. Itulah sebabnya yang disebut sedekah, Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah bernilai sedekah. Segala perbuatan apapun yang merepresentasikan pembenaran kita atas nilai-nilai yang disyariatkan Allah maupun Rasulnya, itu dikategorikan sebagai sedekah. Itu sebabnya senyum pun, jika itu diniatkan sebagai bentuk pembenaran atas perintah Rasulullah menyenangkan hati orang lain, maka itu bernilai sedekah. Tapi kalau senyumnya bukan sebagai bentuk pembenaran untuk menyenangkan hati orang lain, tapi untuk genit, bukan lagi sedekah namanya. Jadi begitu Pak. As-sadaqah burhan, was-sabru diya'un, dan sabar adalah ziya, cahaya. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat di surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi sabar dan salat itu saling terikat dan terkait. Itulah sebabnya sabar saat salat itu berat. Ketika sholat imam bacanya panjang dikit, ya Allah, imam lama banget bacaannya, kita sudah mulai nggak sabar. Itulah sebabnya terkadang kalau kelamaan nunggunya, kita pun nggak sabar. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya
nunggu imam sampai tidur-tiduran. Sabar aja sampai Rasul datang. Kalau kita, imam ini kemana? Sudah belum datang juga kan gitu. Padahal sudah dimudahkan datangnya, tapi ada juga yang begitu Pak Abai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai awal kembali kepada judul awal, disposisi. Silahkan Anda membaca keterangan tadi sebagai disposisi Anda di mana. Catatannya Anda, apakah amalan kita masih mu'ti? Alhamdulillah. Tapi kalau mudik bernilai penghancur, justru kita harus membuat catatan-catatan, koreksi catatan-catatan kita. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan, karena sudah hampir 1:30. Jika ada yang mau bertanya, berdiskusi, atau ingin mempertajam, saya persilahkan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan ini memudahkan ibu dan bapak sekalian untuk memahami permasalahan, sehingga pengetahuan yang didapat pada saat ini menjadi tuntunan bagi diri kita masing-masing. Demikian, walaupun minkum, walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang mau bertanya? Ustaz, tentang berwudu, ketika kita dihadapi keraguan itu, misalkan kita berwudu ketika sholat maghrib. Nah, ketika menjelang sholat isya, kadang-kadang kita ragu, kita sudah punya wudu atau enggak gitu kan. Ada yang mengatakan lebih baik wudu, ada yang mengatakan lebih baik enggak, karena itu adalah godaan setan. Yang betul yang mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih pertanyaan pertama. Salah satu kerjaan setan memang yuwaswis, membuat was-was atau ragu-ragu. Itulah sebabnya nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya Hasan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Kalau engkau ragu-ragu, ambil sikap. Tinggalkan segala yang membuat engkau ragu kepada sesuatu yang tidak menjadikan engkau ragu. Bagaimana caranya? Kalau di sholat ada dua cara. Cara yang pertama adalah, kalau kita ragu dengan bilangan, maka ambillah bilangan yang menurut kita paling dekat. 4 apa 3? Ambil 3. Karena lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Yang kedua, ditutup dengan ada sujud, ya, sujud sahwi. Sujud itu kata Rasulullah menjadikan setan menangis. Nah, dalam wudu seperti apa? Dalam wudu juga ada ukurannya. Ukurannya adalah, kalau menurut kaidah ilmu usul fikih, al aslu baqaun alama kana. Urusan itu dikembalikan pada pokok asal awalnya. Jadi kita yakin dulu tadi sudah wudu dan masih ada sesuatu yang membingungkan, maka ambillah, berarti tetapkan kita masih punya wudu, karena baqaunnya awalnya kita sudah punya wudu. Terkecuali hadirnya bayan penjelasan berikutnya bahwa ternyata teman kita tadi kan ente kentut, nah itu lain. Jadi kalau itu masih berputar dalam perasaan, bahkan Rasulullah mengatakan bukan hanya perasaan saja, terkadang suara pun tiba-tiba merasa mulas. Kata Rasulullah, bertahanlah. Kalau kemudian tercium, syaratnya 2. Engkau mencium sesuatu bau yang berbeda dari bau biasa, berarti kamu kentut. Atau kamu keluar suara. Jadi kalau masih di perut saja, belum sampai ada sesuatu, mohon maaf, sampai di ujung belum ada sesuatu, Rasulullah mengatakan berarti itu memang kerjaan setan. Jadi begitu cara da' mayuri buka. Jadi jangan penuh, oh tapi kan saya tadi mules perasaan. Ah, itu salah setan. Karena terkadang sudah wudhu saja tiba-tiba baru buang air kecil, jadi pengen lagi, setan. Triknya itu adalah kita pegang perut kita, ya. Kalau saya biasanya saya cubit perut saya. Perut, kamu tadi sudah saya penuh haknya, jangan rusak ya ibadahku.
Saya pegang sambil pencet sedikit, biasanya hilang Pak. Trik itu saya gunakan dulu juga sama. Ketika ada jamaah haji, tiba-tiba dia, Ustaz gimana nih kalau lagi tawaf tiba-tiba begini? Nah, itu triknya. Pegang perutnya, bilang, nih kamu jangan ganggu ya. Nah, saya mau ibadah, kamu tadi di kamar mandi. Tadi kamar mandi ngapain aja? Kan sudah dibuang. Kenapa pengen keluar lagi? Ini pasti setan nih. Pegang. Saya biasanya begitu. Jadi memang ada kaidahnya tadi. Rasulullah mengatakan kepada cucunya Hasan, da'ma yuribuka. Jadi kalau cuma ragu-ragu, kembali kaidah usul fikih al-aslu baqaun makana ala makana. Asalnya saya dulu sudah wudu, belum ada kejadian, cuman ragu-ragu, berarti hukumi sudah masih berwudu. Jadi begitu saudaraku. Silahkan, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis kursi itu Allah bagaimana prasangka hambanya ya Tata. Terkadang kita melakukan ibadah itu ada rasa takut bahwa ibadah kita itu tidak terima. Kaitannya dengan kalimat diskusi tadi dengan korelasi diri kita itu seperti apa ya Tata? Mohon penjelasannya. Mungkin saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Hadis kursi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi. Saya tergantung pada prasangka umat hamba kepadaku. Perlu dipahami bahwa kesalahan atau dosa yang seringkali kita lakukan pertama kepada Allah bukan ingkar, tapi suudzon, jelek sangka sama Allah. Jelek sangka kepada Allah inilah yang seringkali menjadikan kita mudah putus asa, karena Allah akan membiarkan kita. Dengan demikian, karena suudzon adalah dosa yang pertama, contohnya adalah iblis. Iblis kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia menyangka Allah tidak adil dengan menciptakan manusia yang lebih hina daripadanya. Makanya dia jadi ingkar dan takabur. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, suudzon ini hanya bisa dibersihkan dengan keyakinan mutlak. Yakini sepenuhnya Allah itu kasih dan penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya orang menyayangi Pak Bu, kita harus ada ikhtiar dong. Anda bilang sayang sama istri, tapi nggak ada ikhtiar bagaimana memperlihatkan sayang kepada istri. Anda dibilang bohong. Prasangka doang, sayang doang. Ente mah sayangnya cuman suudzon, bukan husnuzon jatuhnya. Kenapa? Karena ngomong sayangnya cuman buat mencari alasan pembenaran, belum bisa melakukan kebaikan. Artinya apa? Artinya kalau kita betul yakin Allah sayang kepada kita, maka cari tahu apa yang membuat Allah sayang sama kita. Itulah yang nanti akan menuntun kita, apakah perbuatan kita ini memiliki landasan rasa sayangnya Allah. Kenapa? Karena rasa sayang Allah dalam sebuah amal diwujudkan dalam bentuk syariatnya. Itu sebabnya tadi dikatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Jadi kalau bilang bagaimana posisi amal saya, pertanyaannya adalah amal yang kamu kerjakan itu sudah ketemu nggak dengan bentuk sayangnya Allah? Sayangnya Allah syariatnya, cari. Kalau yang kita lakukan sudah sesuai dengan pengetahuan kita tentang syariat itu, walaupun ada kekurangan, itu mah urusan Allah. Jangan ana inda dhani abdi,
Kita cuma melakukan prasangka tapi tidak ada amalnya. Itulah sebabnya Allah murka. Dalam surat As-Saff dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kan begitu. Karena banyak ayat lain, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna. Jangan dikira Allah akan membiarkan seseorang mengatakan beriman sebelum didatangkan ujiannya. Nah, makanya kenalilah cara Allah menyayangi itu bagaimana. Allah hadirkan syariat, ketika kita berada di syariatnya walaupun belum maksimal, husnuzon. Ya Allah, saya baru bisa begini. Makanya banyak adukan kesalahan kepada Allah. Tawadhu, jangan kita merasa, kan mohon maaf ibu dan bapak, ini penyakit kita nih. Biasanya kita pada saat sholat saja suka sibuk ngurusin tetangga. Bapak ibu nih baru ngaji, takbir yang benar gimana yang dicontohkan Rasulullah. Tiba-tiba Allah hadirkan ujian. Bapak ibu sholat, sampingnya orang sholatnya takbirnya beda. Yang dipahami oleh semua orang belajar ngaji hadis, bu, takbir itu nggak ada yang begini. Allah, nggak ada. Kalau dia tidak segini, ya, kan begini takbir itu nggak ada lagi kan dalam kajian hadis. Tiba-tiba Allah uji sampai kita sholatnya beda. Allah. Kita mulai sekarang. Ya orang takbirnya begitu amat. Itu lagi sholat. Ganyona, ya orang nanti habis sholat kasih. Itu lagi sholat. Begitu sedekatnya beda lagi. Bukan begini. Allah. Simpen nyampi. Ini makin gak benar sholatnya. Itu lagi sholat. Kita lagi sholat aja masih sibuk tak ngurusin tetangga. Ini yang terjadi loh Pak. Bahwa ente sudah ngerti yang benar-benar, justru sholatmu makin benar, makin tunduk sama Allah. Bukan sibuk urusin tetangga-tetanggamu. Itu masalah loh Pak. Jadi husnuzon itu nggak cukup husnuzon. Baik sangka itu harus, karena itu syarat pertama keimanan. Ente belum dianggap beriman kalau ente masih buruk sangka sama Allah. Kan tapi pertanyaannya banyak, ya Allah, kenapa saya ya yang begini kok tetangga enggak? Tuh, ente bilang katanya baik sangka, tapi masih nanyanya begitu. Bukan dibalik, ya Allah, kekurangan apakah yang menjadikan saya masih harus begini ya Allah? Pertanyaannya ke diri. Bukan, ya Allah, kenapa engkau berikan saya begini, kan tetangga saya yang begitu tuh kok nggak diuji kayak itu sih ya Allah. Ente bukan mempertanyakan keputusan Allah. Kalau ente masih mempertanyakan keputusan Allah, husnuzon ente itu bohong. Tapi tanya kenapa kita ini, masalah apa ya Allah? Kekurangan apakah yang ada dalam diri ini? Sibuk ngurusin sendiri ketika sholat. Bapak dan ibu pernah dengar nggak? Dulu ada sahabat katanya lagi sholat tiba-tiba kepanas sampai masih berdarah-darah. Kan begitu, ada riwayat yang mengatakan demikian. Lagi sholat mah konsen hanya untuk Allah, mikirin Allah, ya Allah. Betul, saya sudah belajar tapi belum tentu koridor dengan hamba, ampuni hamba ya Allah. Jadi kan bacaan-bacaan itu pengikat. Jangan ininya berkeliaran. Ini pikiran, belum lagi apa. Makanya Rasulullah mengatakan setan menculik sholat seseorang itu dari mata. Mata kita kadang pengennya lihat ke atas, samping. Jadi husnuzon itu hubungannya begitu. Kalau kita baik sangka kepada Allah, kedua adalah cari tahu kesayangannya Allah apa. Harus belajar, kan dari situlah kita akan membuat ya, penataan apakah saya berada di jalan yang disayangi Allah atau tidak. Baru yang ketiga kita maksimal, mudah-mudahan yang sudah di jalannya
yang disayangi Allah menjadikan saya patut termasuk orang yang disayangi Allah. Itu selesai. Bukan lagi sibuk, oh itu mah masih begini, begitu. Lah ente, wah alhamdulillah, ane sudah, wan ane belajar melulu, nepuk alhamdulillahnya benar, tapi tepuk dadanya pak. Ini masalah. Itu begitu saudaraku, ya. Korelasinya di sana. Baik. Tinggal sebaik apakah usaha kita untuk tetap berada dalam prasangka baiknya Allah, itu harus dijawab. Mudah-mudahan bisa dipahami saudara. Ada yang lain mau bertanya? Ustaz, saya mau tanya tadi masalah ini membesarkan dirinya seperti merasa hebat yang seperti tadi surat An-Nas penjelasannya, tapi saya mau tanya apa maksud daripada ini Robbani yang seperti dalam istilah berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku. Istilah Rabbani itu adalah istilah di mana ada sesuatu yang diidhofatkan atau disandarkan kepada Allah. Karena ia di belakang kata Rabbani itu mengandung makna sandaran. Contoh, kalau ada orang mengatakan misalkan biasanya ada ya atau ya, Muhammad. Kalau Muhammad ya pengikut Muhammad. Rabbani ya berarti sifat-sifat yang mengikuti sifatnya Tuhan. Dalam konteks surat An-Nas, kita memang harus mengikuti meneladani sifat Rabbaniyahnya Allah, yaitu mengurus. Artinya apa? Kalau kita mau meneladani sifat Allah mengurus, lihatlah bagaimana cara Allah mengajarkan pengajaran urusan kepada kita. Orang nggak sholat dikasih hidup, orang kafir dikasih hidup, dikasih rezeki. Jadi Allah memberi rezeki kepada hambanya sangat proporsional, sesuai dengan kapasitasnya. Rajin bekerja, berangkat pagi, pulang malam, pas ketemu. Kalau berangkat paginya, pulang malamnya cuma muter-muter jalan doang, ya beda dong. Tapi jangan kemudian kita merasa memiliki itulah milik saya. Saya harus nolong orang, itu Rabbani. Ketika saya berupaya, nih ada orang kayaknya butuh, bergerak hati saya lalu ingin membantunya, itu berarti saya berupaya mengikuti sifat Rabbani tadi. Tapi ketika sudah dibantu, tiba-tiba kita ngomong, ente harus sadar ya, ente bisa tinggal di sini tuh karena saya yang bantu ya. Jadi lain kali kalau saya butuh setuk, ente dengerin ya. Itu berarti ngambil hak ketuhanan Allah. Apakah karena kita sudah membantu orang lalu kemudian kita merasa memiliki hidupnya? Enggak dong. Hidupnya untuk Allah. Sama banyak orang tua menganggap karena anak itu lahir dari perutnya, besar dari air susunya, lalu mengatakan, nah, apa kata ibu dengerin ya, padahal ibu mengajarkan yang salah. Bisa mengajarkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ada reserve. Kalau masalah orang tua ada batasan. Orang tua kita bukan
Orang tua kita bukan Tuhan, tapi orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi wasilah lahirnya kita. Kita wajib menghormati, memuliakannya, tapi bukan menuhankannya. Ketika orang tua memaksakan kehendaknya, kan sekarang banyak trennya. Antara apa yang dilakukan orang tua dengan anaknya kadang nggak sejalan, mohon maaf saja. Ibunya bagus berbusana muslimah, tapi anak gadisnya nggak berbusana muslimah. Artinya apa? Ini ada masalah rohbaniyah di dalam dirinya. Kalau urusan kebaikan kita harus nuntut. Nah, sama kayak kita sebagai bapak, anak kita nggak sholat terus mengatakan nak sholat. Rasa sayang pada anak tidak menjadikan kita tidak berani membangunkan kalau kita memiliki anak. Rasa sayang menjadikan kita tidak berani membangunkan untuk sholat. Ini kekeliruan, karena rasa sayang kita telah menodai pengabdian anak ini pada Tuhannya. Tetap kenalkan dia pada Tuhannya. Itu sebabnya Pak dan Ibu, kalau ditanya nih, yang namanya ikhlas itu pamrih nggak sih? Bu, pamrih nggak? Nggak ada yang jawab. Jangan-jangan pertanyaan saya kurang keras atau kurang jelas. Ikhlas itu ada pamrihnya nggak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Kan surat As-Saff sudah mengatakan untuk ibadah saja Allah tawarin iming-iming kok. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah, kan begitu. Pamrih boleh selama pamrihnya tidak merusak keikhlasannya. Bapak Ibu bekerja boleh berharap dapat gaji enggak? Boleh Pak? Wajib, bukan boleh. Tapi kalau Bapak untuk dapatkan gaji, Bapak menghalalkan segala cara, berarti Bapak merusak keikhlasan, karena ikhlas terkait dengan pengabdian sama Allah. Tapi hubungan kemanusiaan harus antarodin, rela-rela, suka-suka. Itu sebabnya ada kesepakatan. Jadi begitu saudaraku, yang namanya meniru sifat Rabbani, tirulah dalam hal kebaikan yang diperlihatkan oleh Allah. Ngasih rezeki kepada siapapun hambanya, mau beriman tidak beriman, kita diberi kesempatan untuk menolong orang walaupun agamanya beda, tolong karena kita mampu, karena memang menolong orang adalah dianjurkan oleh Allah, kan begitu. Tapi jangan karena kita menolong lalu menuntut dia untuk mengabdikannya kepada kita, itu yang bermasalah. Itu tadi yang disebutkan dalam surat An-Nas tadi. Karena kita merasa orang tua yang membesarkan, semua keinginan kita yang salah diturutin, berarti orang tua sedang mengambil sifat ketuhanannya Allah. Itu nggak boleh. Tapi mengambil, meneladani sifat-sifat kasih sayang Allah dalam hal berbagi, dalam hal robbanya, mengurusnya, wajib. Itu bedanya di sana saudara ya. Perbedaan antara meneladani sifat Rabbani ya, dengan mengambil hak ketuhanan, beda di sana. Dan itu terkait sudah terkait dengan pengabdian. Itulah sebabnya bahasa kita istilahnya begitu. Selama urusan dengan anak terkait dengan perintah Allah, Rasulullah mengatakan, mur, perintahlah auladakum bis salati inda sab'ah wadribuhu indal asar. Perintah anak-anakmu untuk salat di umur 7 tahun dan pukullah pada saat 10 tahun dia tidak salat. Tegas. Tapi kalau urusan anak mau belajar di mana, saya pengennya belajarnya ini, kita orang tua nggak bisa maksa. Ikutin papa nih insinyur, kamu jadi insinyur, nanti rezekinya gampang. Hati-hati, si papa sedang memalingkan akidah anak. Disangkanya insinyur zaman dia dengan zaman anak kita sama.
Sampai akhirnya orang tua marah-marah, kamu suruh jadi insinyur gak mau, papa sudah siapin semuanya. Gak taunya papanya belum, anak sudah jadi sekolah insinyur, papanya belum, anak yang selesai jadi insinyur, baru merintis jadi kuliah saja, papanya udah meninggal duluan. Anaknya jadi terkatung-katung. Akhirnya mengatakan papa sih dulu. Akhirnya anak nyalain orang tua kan. Kalau masalah dunia mak, nak mau jadi apa silahkan, yang penting soleh. Kan Rasulullah mengatakan barang siapa mencari ilmu hanya semata-mata cari dunia, Allah haramkan baunya surga. Kan begitu. Kita aja suka salah motivasi anak-anak kita. Nah, kamu sekolah ya biar jadi begini. Gak ada kata biar begini-begininya, itu ada kalimat biar sholatnya rajin, biar nggak ada. Cuma biar begini, itu semuanya materi semua tuh. Hati-hati. Jadi orang tua sedang memaksakan hal-hal yang tidak terikat dengan kenabian, hati-hati. Kalau masalah kewajiban mah tegas, kalau perlu dipukul, pukul. Kadang orang tua, mohon maaf, karena kita sudah merasa sepuh, anak kita sudah bekerja, bangunin sholat aja nggak berani. Apalagi bapaknya sudah pensiun, bangunin tuh abang lo tuh, nggak berani. Ini bapak yang begini nih, perlu didorong lagi keberaniannya. Anak mah kayak Nabi Ibrahim, biar dia sudah punya istri, namanya anak laki-laki, dibilang salah-salah, jewer-jewer, begitu. Kita ini sudah sedikit tersandra urusan ekonomi sama anak aja nggak berani ngomong. Habis anak saya nyari rezekinya, jadi ya terserah dia. Jangan sampai, mohon maaf, karena sudah menyandra diri, menyandarkan rezekinya kepada perilaku anak, ayahnya tidak berani meluruskan anak, bahkan naudzubillah min dalik, membenarkan kemaksiatan anak. Ibu dan bapak masih ingat nggak kasus Dede? Pernah baca? Orang Depok ya? Dibunuh, ternyata naudzubillah min dalik. Kan sekarang banyak orang tua begitu, Pak, meridhai kesalahan anak karena orang tua tersandra ekonominya, ketergantungan ekonominya sama anak. Akhirnya dia tidak bisa menegakkan ketentuan Allah. Nah, Robani itu begitu ya, dalam hal pendidikan dia, kasih sayangnya, tapi jangan memaksakan hal-hal yang tidak terkait dengan masalah atau merusak pengabdian. Jadi begitu saudara. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin yang Ahwat ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, dari tadi yang saya dengar penjelasan Pak Ustadz bahwa celaka bagi kita bahwa sholat kita pun saja dari berwudu saja masih banyak kekurangan mungkin ya Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita melakukan ibadah kita itu semua memang hanya untuk Allah, untuk ibadah, tetapi selama kita melakukan kesalahan itu karena kebelumtahuan kita gitu akan ilmu itu, apakah tetap dimurkai Allah, tidak diterima seperti itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang terkadang kita suka gelisah karena ketidaktahuan atas ibadah kita, banyak salahnya menjadikan kita sanksi ibadah kita diterima atau tidak, begitu Bu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Ibu membaca surat An-Nisa ayat 17,
ketika Allah menjelaskan tentang taubat, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, maka ibu tidak perlu gelisah karena kebodohan kita atas sesuatu masalah itu menjadi salah satu pembukanya pintu ampunannya Allah. Asal dengan catatan setelah ibu diberitahukan tentang adanya kesalahan wudhu, harus belajar wudhu lagi. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena kebodohan itu adalah kesalahan yang terbuka pintu ampunannya. Istighfar saja sudah selesai, Pak. Cuman masalahnya apakah sesudah istighfar sudah tahu salah, mempertahankan kesalahannya atau tidak? Itu masalah berikutnya. Ternyata ya Allah, sholat saya banyak salahnya. Astagfirullah, Allah ampuni. Bahkan di dalam hadis disebutkan barang siapa melakukan kesalahan kemudian dia ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat, walaupun sebenarnya tidak dikaitkan dengan taubat ya. Dia minta ampun, Allah ampuni. Jadi Allah itu maha kasih sayang. Jadi ibu yang dirahmati Allah, itu jawabannya. Jangan ketidaktahuan menjadi sumber kegelisahan, karena Allah membuka pintu ampunannya pada setiap ketidaktahuan kita. Hanya saja ketidaktahuan yang terbuka pengetahuannya berarti Allah menuntut kita untuk kembali belajar. Itu sebabnya belajar itu sifatnya wajib ya. Talabul ilm faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi tidak ada kata terlambat. Baru tahu wudhu yang benar, silakan belajar lagi. Insya Allah dengan pembelajarannya saja itu bisa menghapus kesalahan di masa lalu. Jadi begitu ibu, insya Allah Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan ketidaktahuan kita memotivasi kita untuk terus bertolabul ilmu, dan mudah-mudahan sesi seperti ini bisa menjadi tambahan ilmu, wacana, pengetahuan yang bisa mengupgrade keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya. Karena waktu juga, nanti itu pertanyaan terakhir ya. Kita akhiri dengan kita bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah ya karim, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na namu laka bi ni'matika alaina wa namu bi dhanbi faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb yang memiliki segalanya, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bimbing kami di dalam memahami pengetahuan dan hidayah-Mu. Jadikanlah ya Allah segala pengetahuan yang Kau hadirkan pada kami di saat ini menjadi pengetahuan yang dapat meningkatkan keimanan kami kepadamu. Ya Allah ya Rabb, beri kami kemampuan memahami kesalahan-kesalahan kami agar kami mampu memperbaikinya. Ya Allah, beritahu kami tentang kekurangan-kekurangan kami agar kami mampu bisa menyempurnakannya. Ya Allah ya Rabb, beri kami kemudahan memahami petunjuk-Mu agar kami mampu memperbaiki diri. Beri kami ya Allah kekuatan lahir dan batin agar kami mampu menjalankan segala perintah-Mu. Beri kami ya Allah kekuatan lahir dan batin agar kami mampu meninggalkan segala larangan-larangan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, karena sesungguhnya hanya Engkau yang mengampuni dosa dan kesalahan kami.
Ampuni ya Allah dosa dan kesalahan orang-orang tua kami, jika karena kebodohan dan keterbatasan mereka tidak mampu mendidik dan membimbing kami menjadi orang-orang yang saleh. Jadikanlah kekurangan mereka ya Allah pintu pembuka, pemudah kami anak-anak menjadi orang-orang yang memahami lebih daripada apa yang diajarkan mereka. Jadikanlah apa yang telah dilakukan oleh mereka ya Allah sebagai pemulia kehidupan mereka, terlebih lagi bagi yang sudah tidak ada. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, sayangi mereka, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Jadikanlah mereka orang-orang tua yang mensyukuri kehadiran kami anak-anaknya sebagai anak-anak yang saleh. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan jadikan doa-doa kami doa-doa yang bisa memanjangkan kebaikan mereka di akhirat sana. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami jika sebagai orang tua kami belum mampu mendidik dan membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh. Beri kami Allah kekuatan lahir dan batin agar kami mampu membimbingnya dalam kebaikan dan kebenaran. Beri kami kemampuan ya Allah agar kami mampu memberikan teladan yang baik dan benar, sehingga mereka semua selalu teringat kebaikan kepada kami ya Allah, dan bisa memanjangkan kesalahan kami jika saatnya kami kembali kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan sama baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemberitahuan insyaallah di minggu pertama di bulan Juni Majelis Sabtu siang akan mengundang Ustadz Abdul Syukur